Pernahkah Anda membayangkan satu momen, satu keputusan yang hampir menghancurkan sebuah peradaban yang baru lahir? Hari ini, kita akan kembali ke masa lalu, ke sebuah lembah gersang di luar kota Madinah, ke sebuah hari yang terukir selamanya dalam sejarah Islam. Ini bukan sekadar cerita perang. Ini adalah kisah tentang ketaatan, penyesalan, dan pelajaran abadi dari Perang Uhud, tahun ketiga setelah hijrah. Euforia, kemenangan di Perang Badar, setahun sebelumnya masih terasa. Umat Islam, yang saat itu masih kecil dan rentan, berhasil mengalahkan kekuatan Quraisy yang jauh lebih besar. Namun, di Mekah, api balas dendam menyala-nyala. Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah ada saat itu. 3.000 prajurit, 700 diantaranya berbaju zirah, dengan 200 kuda dan 3.000 unta. Tujuan mereka hanya satu, menghancurkan Muhammad dan pengikutnya. Berita ini sampai ke Madinah, menciptakan perdebatan sengit. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat senior awalnya menyarankan strategi bertahan di dalam benteng kota Madinah. Ini adalah taktik yang cerdas, memanfaatkan keunggulan pertahanan kota. Namun, para pemuda Muslim yang penuh semangat, yang tidak ikut dalam perang Badar, mendesak untuk bertempur di luar kota. Mereka rindu membuktikan keberanian dan meraih kesyahidan. Menghormati semangat umatnya, Nabi akhirnya setuju untuk menghadapi musuh di medan terbuka. Lokasi yang dipilih adalah lembah di kaki Gunung Uhud, sebuah pilihan strategis. Pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 700 orang mengambil posisi dengan punggung terlindung oleh Gunung Uhud. Namun, ada satu celah, sebuah bukit kecil yang strategis bernama Jabal Ainain, atau yang kini kita kenal sebagai Bukit Pemanah. Celah ini bisa menjadi pintu masuk bagi kavaleri musuh untuk menyerang dari belakang. Disinilah Nabi Muhammad SAW menunjukkan kejeniusan militernya. Beliau menempatkan 50 pemanah terbaik di atas bukit itu, di bawah komando Abdullah bin Jubair. Perintahnya sangat jelas, tegas, dan tidak bisa ditawar. Tetaplah di posisimu. Jangan tinggalkan tempat ini, baik kita menang maupun kalah. Bahkan jika kalian melihat burung-burung menyambar kami, jangan bergerak sampai aku mengirim utusan. Perintah ini adalah kunci dari seluruh strategi pertempuran. Pertempuran pun dimulai. Di awal, semuanya berjalan sesuai rencana. Pasukan Muslim, dengan semangat iman yang membara, berhasil memukul mundur barisan depan Quraisy. Para sahabat, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, dan Ali bin Abi Thalib, bertarung dengan gagah berani, membuat barisan musuh kocar-kacir. Kaum Quraisy mulai mundur, meninggalkan harta benda dan perlengkapan perang mereka di medan pertempuran. Kemenangan tampak begitu dekat, seolah sudah di depan mata. Dan disinilah tragedi dimulai. Para pemanah di atas bukit melihat pasukan Quraisy melarikan diri. Mereka juga melihat harta rampasan perang atau ghanimah yang bertebaran di bawah. Tergoda oleh pemandangan itu, sebagian besar dari mereka lupa akan pesan Nabi yang sangat tegas. Mereka berpikir, perang sudah selesai, kita sudah menang, ayo kita turun, mengambil bagian kita. Abdullah bin Hubair, sang komandan, berteriak sekuat tenaga, mengingatkan mereka akan perintah Rasulullah. Apakah kalian lupa apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita? Namun, hanya sekitar 10 orang yang tetap teguh di posisinya. Sebagian besar lainnya turun dari bukit, terburu-buru menuju medan pertempuran untuk mengumpulkan ghanimah. Mereka tidak menyadari, di kejauhan, sepasang mata tajam mengamati setiap gerakan mereka.
Khalid bin Walid, panglima kavaleri Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, adalah seorang ahli taktik yang brilian. Ia melihat celah yang ditinggalkan para pemanah. Ini adalah kesempatan emas yang ditunggunya. Dengan cepat, ia memutar pasukannya, melewati bukit pemanah yang kini tak terjaga, dan menyerang pasukan Muslim dari arah belakang. Serangan mendadak ini menciptakan kekacauan total. Pasukan Muslim yang sedang lengah dan mengumpulkan ganimah tiba-tiba terkepung dari dua arah. Barisan mereka hancur. Kawan menjadi sulit dibedakan dari lawan. Suasana kemenangan berubah drastis, menjadi kepanikan dan keputusasaan. Di tengah kekacauan inilah ujian terberat menimpa umat. Sebuah teriakan palsu menyebar. Muhammad telah terbunuh. Kabar ini seperti petir di siang bolong, menghancurkan semangat juang banyak sahabat. Beberapa dari mereka melempar senjata, merasa perjuangan telah berakhir. Namun, sahabat-sahabat sejati seperti Anas bin An-Nadhr bangkit dan berteriak, "Untuk apa hidup setelah Rasulullah tiada? Bangkit dan matilah sebagaimana beliau mati." Ia kemudian maju menerobos barisan musuh hingga gugur sebagai syahid. Nabi Muhammad SAW sendiri berada di tengah pertempuran sengit. Beliau terluka parah, wajahnya terkena lemparan batu, gigi gerahamnya patah, dan topi besinya menancap di pipi. Darah mengalir di wajah mulianya. Para sahabat setia, seperti Talha bin Ubaidillah dan Abu Dujana, membuat perisai hidup dengan tubuh mereka untuk melindungi Nabi dari hujan panah dan tombak. Mereka rela mengorbankan nyawa demi keselamatan pemimpin tercinta mereka. Secara militer, Uhud adalah sebuah kemunduran besar. 70 sahabat terbaik gugur sebagai syuhada, termasuk paman Nabi yang sangat dicintainya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kesedihan Nabi saat melihat jasad pamannya yang dimutilasi oleh Hindun binti Utbah adalah salah satu momen paling memilukan dalam sejarah Islam. Umat Islam harus mundur ke lereng Gunung Uhud dalam kondisi terluka dan berduka. Lantas, apa makna di balik semua ini? Mengapa Allah mengizinkan kekalahan ini terjadi setelah kemenangan gemilang di Badar? Al-Quran dalam surah Ali Imran memberikan jawaban yang mendalam. Uhud adalah sebuah ujian. Ujian untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Ujian untuk mengajarkan bahwa kemenangan bukan datang dari jumlah atau kekuatan, tetapi dari ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Satu perintah yang dilanggar, perintah untuk tidak meninggalkan bukit pemanah, mengubah kemenangan menjadi bencana. Ini adalah pelajaran abadi tentang bahaya ketidaktaatan dan cinta dunia yang dilambangkan oleh keinginan untuk mendapatkan ganimah. Uhud mengajarkan bahwa dalam perjuangan, proses dan ketaatan sama pentingnya dengan hasil akhir. Para arkeolog modern yang meneliti medan Uhud memberikan wawasan yang menarik. Analisis topografi menunjukkan betapa vitalnya posisi bukit pemanah. Tanpa penjagaan di sana, lembah Uhud menjadi perangkap maut yang sempurna bagi pasukan yang diserang dari belakang. Sejarah dan sains berpadu, menegaskan kembali kejeniusan strategi Nabi dan konsekuensi fatal dari melanggarnya. Perang Uhud bukanlah akhir, justru ia menjadi titik balik. Umat Islam belajar dari kesalahan mereka. Mereka menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersatu. Luka-luka di Uhud menyembuhkan kesombongan yang mungkin muncul setelah Badar. Kekalahan ini menjadi fondasi untuk kemenangan-kemenangan besar di masa depan, seperti penaklukan Mekah. Kisah Uhud mengingatkan kita hari ini bahwa dalam kehidupan kita akan ada bukit pemanah kita masing-masing. Akan ada godaan untuk mengambil jalan pintas, untuk mengabaikan perintah,
demi keuntungan sesaat, Uhud mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip, untuk taat, bahkan ketika kita tidak memahami hikmahnya, dan untuk percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada pelajaran berharga dari Allah. Ini bukan sekadar kisah kekalahan, melainkan kisah tentang ketahanan, penebusan, dan cinta yang luar biasa antara seorang nabi dan umatnya. Sebuah hari di mana umat hampir runtuh, namun bangkit kembali dengan iman yang lebih kokoh dari sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri lembah Uhud. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang dapat mengambil pelajaran dari kisah yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.